나 딸기 케이크 먹을래. 딸기? 응. 그럼 딸기 케이크랑 초코스콘. 한복 입고 놀기. 이거야 뭐 그냥 하루 그냥 쫙 몰아서 하면 되고. 저한테 사과하세요. 뭐? 뭐야 다쳤어? 아니, 절대로 안 뺏겨요. 저. 진짜예요 선배? 야, 이게 뭐야? Hai, welcome back again guys. Nah, gimana kabar teman-teman semua? Semoga baik-baik aja ya. Mari kita lanjutkan review dari drama Mimikus episode 13. Ini dia. 나 어떻게 안 되겠냐? 네 엄마잖아. 나 어떻게 안 돼? Nah, di sini Jaeyoung memohon kepada Ji Subin agar dia mau berbicara kepada emaknya untuk tetap memasukkan dirinya ke dalam jajaran Mimikus. Tapi Ji Subin tidak melakukan hal itu, dia malah mengatakan hal yang lain kepada emaknya terkait tentang emaknya tidak perhatian kepada idol yang ada di dalam perusahaan emaknya, malah dibiarkan kalau ada skandal yang seperti itu. Emak Ji Subin hanya bisa terdiam, kemudian dia langsung menyuruh si Jaeyoung untuk segera keluar dari sana bersama dengan dirinya. Lalu Jaeyoung tetap memohon nih kepada Ji Subin untuk memasukkan dirinya ke dalam Mimikus, tapi ternyata Ji Subin tidak mau ngebantu Jaeyoung sama sekali karena dia udah lanjur kecewa banget dengan si Jaeyoung ini. Terus menerus Jaeyoung gak menyerah, dia terus memohon kepada Ji Subin, tapi Ji Subin tetap dengan pendiriannya dan tetap tidak ingin ngebantu si Jaeyoung. Apapun yang dikatakan oleh Jaeyoung tetap tidak berhasil mematahkan pendiriannya Ji Subin. Setelah itu Jaeyoung ya udahlah, dia jadi pasrah dan dia pun mengatakan kepada Ji Subin bahwa dirinya udah nyerah dan udahlah, dia malah pergi meninggalkan Ji Subin pada saat itu juga. Walaupun mereka berdua sebenarnya memiliki janji untuk debut bersama, tapi itu sudah sirna dan gak bisa lagi. Si Jaeyoung hanya bisa meratapi kesedihannya atas segala perbuatan yang sudah dia lakukan. Karena memang semuanya dimulai dari dirinya dan dia pun memang harus merasakan akibat dari perbuatan yang sudah dia lakukan. 한복 입고 놀기. 이거야 뭐 그냥 하루 그냥 쫙 몰아서 하면 되고. Sementara itu Shindara dan juga Orochi mereka lagi nyusun rencana nih untuk pergi bersama teman-teman mereka besok hari. Karena kebetulan Roshi lagi bolos dari asramanya dia, jadi mereka memiliki banyak banget waktu. Kemudian mereka pun keesokan harinya langsung bersenang-senang pergi bermain dan juga pergi ke tempat wisata sejarah gitulah kira-kira. Dan kebetulan pada hari itu hujan, jadi mereka tuh nggak tahu harus pergi kemana lagi karena kehalang. Setelah itu mereka menunggu hujan berhenti sambil mengambil foto-foto mereka gitulah, sambil berkodak-kodak gitulah ceritanya teman-teman. Roshi senang banget kan akhirnya dia bisa menghabiskan waktu bersama teman-temannya lagi setelah beberapa lama dia itu tidak pernah ikut pergi bersama mereka. Sementara itu di sini si Hyunwoo kayak khawatir gitu nih tentang si Jaeyoung. Semenjak mereka menjadi partner, tiba-tiba aja si Hyunwoo ini kayak perhatian gitu loh sama Jaeyoung dan juga kayak khawatir gitu kemanapun Jaeyoung pergi. 와, 어우 잘 먹었다. 먹었냐? 야, Setelah hujan reda, mereka memutuskan untuk makan bersama dan mereka pun menikmati makanan tersebut. Tapi si Hyunwoo ini nggak bisa ikutan lagi bersama mereka karena dia ada janji dengan kakeknya. Di sini juga hubungan antara Shindara dan juga Han Yusung semakin mesra nih, tapi mereka berdua masih belum mau mengakui kalau mereka berdua itu saling suka. Nah, karena si Hyunwoo nggak bisa ikut sama mereka, akhirnya mereka bertiga memutuskan untuk melanjutkan permainan mereka pada hari itu. Sehingga mereka mampir ke toko kopi gitu sambil membeli roti. Nah, di sini Orochi itu ngerasa kalau dia tuh kayak obat nyamuk gitu loh, karena dia melihat kemesraan antara si Han Yusung dan juga Shindara, karena mereka berdua itu kayak cocok banget dan lucu gitu loh, sehingga ngebuat si Orochi itu kayak gemas kepada mereka berdua. Apalagi kata Orochi, kelakuan mereka itu lama-lama menjadi mirip gitu loh. Ya itulah namanya jodoh ya kan. Tapi tiba-tiba aja rekannya Orochi menyuruh dia untuk bertemu berdua karena ada hal yang ingin mereka bicarakan. Jadi Orochi itu kayak pamit gitu kepada teman-temannya. 저한테 사과하세요. 뭐?
Nah ternyata si kakak seniornya itu kayak marah gitu kepada Roshi karena dia pergi diam-diam dan juga tanpa kabar dari asrama mereka. Jadi dia meminta kepada Roshi untuk tetap profesional gitu loh. Lalu Roshi menanyakan nih kepada si kakak seniornya ini sebenarnya apa yang membuat mereka itu benci kepada Orochi. Karena Orochi selama ini ngerasa bahwa dia tuh kayak dia nggak dianggap di dalam grupnya dia. Kalau berbicara tanggung jawab, Roshi juga mengatakan bahwa dan juga mengakui bahwa dirinya memang ya kabur tanpa bilang-bilang kepada mereka. Tapi dia merasa seperti itu karena dia ngerasa bahwa teman-teman itu nggak peduli sama dia dan dia juga menyuruh si kakak seniornya ini untuk meminta maaf kepada dirinya. Karena alasan dari si kakak senior ini nggak masuk akal gitu, dia hanya iri kepada si Orochi. Ya namanya kalau lo mau saingan gitu loh, saingan secara sehat, nggak usah menjatuhkan orang lain dengan seperti itu juga menindas orang lain gitu loh. Dan di sini karakter Roshi itu udah keren banget, dia nggak mau lagi diam dan dia terus ngejawab si kakak seniornya itu dan dia menyuruh si kakak seniornya untuk meminta maaf kepada dirinya. Tapi ya si kakak seniornya jelas nggak akan mau minta maaf kepada Orochi dan dia pun mengakhiri pembicaraan mereka dan langsung pergi meninggalkan Orochi dan juga disusul oleh teman-teman mereka. Kekanak-kanakan banget orang, semoga nanti dapat karmanya. 그래도 하나는 분명해. 안 하는 것보다는. Sementara itu ketika Hyunwoo lagi makan nih sama kakeknya di suatu tempat makan gitu, dia tiba-tiba aja bertemu dengan si Jaeyoung yang part time lagi di sana. Tapi si Jaeyoung langsung kabur karena dia malu kali ya, karena dilihat sama si Hyunwoo. Karena sempat Hyunwoo kayak nanyain kabar dia malah nggak ngebalas chatnya si Hyunwoo. 뭐야, 다쳤어? 아니, Kemudian ternyata Ji Subin diam-diam pergi ke tempatnya Orochi, kayak dia ngasih bingkisan gitu, tapi ternyata Orochi kan nggak ada di sana. Dan pada waktu itu akhirnya Orochi pulang dan bertemulah dia dengan si Ji Subin. Di sini Ji Subin beralasan dia cuma kebetulan lewat aja, padahal sebenarnya emang niat dia pengen ketemu dengan Orochi. Lalu Orochi salvok dengan luka yang ada di dekat matanya Ji Subin. Lalu Ji Subin menjelaskan bahwa itu sengaja dia buat karena dia nggak mau disama-samakan lagi dengan Han Yusung. Dan ketika pembicaraan mereka lagi berlanjut nih, tiba-tiba aja Han Yusung dan juga Shindara datang sehingga mereka harus bersembunyi karena nanti dipikir mereka itu lagi pacaran, ya kan? Tapi mereka berdua malah salvok dengan Han Yusung dan juga Shindara yang gemes banget nih. Lalu mereka berdua pun berpikir nih, apalagi Ji Subin bertanya apakah Shindara dan juga Han Yusung tuh pacaran. Roshi ngejawab ya bisa jadilah mereka berdua berpacaran. Lalu Roshi juga mengatakan bahwa ya kayaknya Ji Subin harus pulang karena kalau orang-orang ngelihat bisa jadi orang-orang juga salah paham dengan mereka berdua. Tapi Ji Subin mengatakan bahwa dirinya enggak keberatan kalau orang-orang berpikir mereka berdua itu berpacaran. Lalu Roshi di sini langsung mengkonfirmasi nih kepada Ji Subin apakah dia menyukai si Orochi. Lalu Ji Subin pun ngejawab kalau pertanyaan Roshi itu benar adanya dan dirinya pun mengatakan bahwa dirinya memang menyukai Orochi. Roshi langsung salting dan menyuruh si Ji Subin untuk segera pulang. Mereka berdua berlayar, ya udahlah nggak apa-apa. 너 하고 싶은 건 다 해주겠다고 했잖아. Sesampainya di rumah, Han Yusung harus mendapatkan omelan dari emaknya dia yang gak setuju kalau dia itu masuk ataupun bergabung dengan program Mimikus. Tapi di sini Han Yusung dengan tegas mengatakan bahwa dirinya akan tetap bergabung apapun yang emaknya katakan. Sekalipun emaknya memohon gitu kepada Han Yusung untuk menghentikan dia dari program itu, Han Yusung tetap gak nyerah dan mengatakan bahwa dirinya tidak akan mau disama-samakan lagi dengan orang lain dan dia bakal mengubah semua itu. Dia gak mau bernasib sama seperti emaknya dia yang terus mengurung diri. Hingga keesokan harinya tibalah pengumuman untuk siapakah peringkat pertama di acara Mimikus. Semua mereka sudah bersiap-siap nih menantikan termasuk Han Yusung, tapi ternyata di peringkat pertama masih ada Ji Subin. Namun ketika si Han Yusung sampai sekolah, tiba-tiba aja ada gosip nih bahwa dirinya dan juga Orochi tertangkap kamera dan di situ tertulis mereka berdua ternyata digosipkan berpacaran. Wah, dan karena gosip itu langsung Han Yusung di Mimikus itu dari peringkat bawah langsung menuju peringkat pertama.
Ternyata semua itu udah diatur sama emaknya Ji Subin. Wah, apakah rencana emak Ji Subin selanjutnya? Dan kira-kira apa yang akan dilakukan oleh Han Yusung untuk menghentikan hal tersebut? Kita lihat gimana kelanjutan kisahnya di episode 14 yang semakin seru tentunya. Oke teman-teman, segitu aja yang Mimin sampaikan untuk review episode 14-nya. Kita lanjutkan besok ya. Thank you for watching. See you next video guys. Bye-bye.